Hai semuanya, ketemu lagi sama Kulita. Dan hari ini sesuai dari keinginanku di video sebelumnya, aku pengen banget bahas satu buku yang berjudul Hellbound. Nah, Hellbound ini dia komik Korea, dia disebutnya tuh manhwa. Mulanya tuh dia diterbitkan secara digital jadi webcomic atau webtoon. Nah, dimana kalau versi Indonesianya itu cuma ada 6 episode. Nah, sedangkan kalau aku lihat di versi Inggrisnya tuh sejauh ini masih ada sekitar 40-an atau mungkin lebih, aku kurang tahu. Nah, untuk yang versi fisiknya ini dia diterbitkan sebanyak 2 volume. Nah, ini adalah volume satunya, baru terbit di Indonesia, diterbitkan oleh Akasha di bawah MNC. Hellbound ini dia dibuat oleh 2 orang yang bernama Yeon Sang Ho dan Choi Kyu Sok. Yeon Sang Ho ini adalah seorang penulis naskah dan juga sutradara dari film terkenal Train to Busan. Nah, sedangkan untuk ilustratornya ada yang bernama Choi Kyu Sok. Hellbound ini menceritakan tentang apa? Di sini menceritakan tentang sebuah fenomena supernatural yang terjadi di Korea Selatan, khususnya di Seoul, di mana manusia akan dihadapkan oleh sesosok makhluk misterius berwujud monster yang sangat besar, yang sangat mengerikan, di mana mereka tuh akan menghukum dan menghakimi orang-orang yang disebut pendosa, di mana orang-orang di sini adalah mereka-mereka yang akan dimasukkan ke neraka. Selanjutnya kita akan lihat tentang detail buku ini. Oke, ini adalah penampakan dari sampul depannya buku Hellbound ya. Jadi di depannya itu dia bentuknya itu dove, jadi yang nggak mengkilap gitu. Nah, tapi untuk judulnya tuh dia dibuat mengkilap, jadi namanya UV spot ya. Ini menariknya, covernya itu bisa dibuka kayak gini. Jadi ada 2 cover depan, jadi kayak cover jilbab gitu. Nah, jadi seperti ini. Nah, yang dalamnya ini juga sama-sama dove-nya, tapi dia lebih glossy sedikit. Untuk spinnya ini di sini ada logonya Akasha. Jadi ini diterbitkan di bawah MNC, tapi di bawah Akasha. Jadi untuk ditujukan untuk pembaca yang lebih dewasa ya. Ini judulnya tetap dibuat UV Spot. Kemudian ini untuk nama pengarangnya ada Sang Hoyeon, Yong San Ho, dan Choi Kyu Sok. Ini untuk volume 1. Cover belakangnya warnanya polosan aja, warna merah gitu. Sini ada logonya MNC. Oh, bentar kita baca dulu sinopsisnya ya. Makhluk dari dunia lain tiba-tiba muncul untuk menyampaikan nubuat yang disebut maklumat. Nubuat ini mengutuk individu tertentu untuk masuk ke neraka pada waktu yang sudah ditentukan di masa depan. 3 makhluk supernatural raksasa muncul pada waktu yang hampir bersamaan untuk menganiaya dan membakar tubuh orang tersebut dalam semacam pertunjukan kekuatan spektakuler yang disebut demonstrasi. 2 organisasi yang berafiliasi, yaitu ajaran kebenaran baru yang seperti sekte dan kelompok Arrowhead yang seperti geng, kemudian mendapatkan kekuasaan dengan mempermainkan rasa takut umat manusia. Oke, lalu ini untuk kategorinya dewasa, karena sudah diterbitkan di bawah Akasha ya. Kemudian untuk harga Pulau Jawanya itu 110.000. Ya, cukup mahal ya. Bukan cukup sih, emang mahal banget ini. Jadi ini nggak ada halaman warnanya. Nah, untuk jenis kertasnya itu dibilang jenis kertas yang book paper juga bukan book paper, tapi bukan newspaper juga. Jadi kalau kalian tahu novel, nah itu kertasnya kayak kertasnya novel. Kalau misalkan kalian beli novel-novel terjemahan atau novelnya apa yang ukuran-ukuran segini, ini kan ukurannya besar ya. Nah, kita bandingin sama misalkan ini novelnya Bungus Red Dogs. Nah, ini kira-kira segini. Lalu aku juga ada ini novelnya Silent Passions. Kita bandingin untuk luas apa tingginya. Nah, ternyata masih tinggi Hellbound. Nah, ini jelas ya kalau udah main To Junji. Nah, ternyata Hellbound juga lebih panjang. Jadi ukurannya tuh emang seperti novel tapi bahkan lebih besar dari novel ya. Nah, kertasnya tuh yang lemes gitu loh. Jadi kertasnya tuh yang sampai bisa ditekuk kayak gini. Untuk covernya juga termasuk cover yang bisa sampai dibuka gini, jadi kalian nggak perlu khawatir kalau bakal apa muncul yang garis tekukannya itu.
Nah, jadi di sini tuh ada nomor halamannya bahkan sampai akhir. Jadi terakhir halamannya tuh sampai akhir cerita ada 310 halaman. Jadi setebal ini ya dia. Terus ini kenapa layoutnya kayak gini, kenapa nggak dibuat full? Karena ternyata ini tuh mengikuti format aslinya, jadi emang dia dibuat kayak gitu, jadi nggak dibuat full gitu loh. Nah ini kan karena ini dari webtoon ya, karena dari digital, jadi kelihatan banget kan itu panelnya kan kotak-kotak gitu, kayak dipasin gitu loh. Jadi fokusnya ini ada 3 tokoh yang dimana menceritakan tentang Jung Jin-soo. Dia tuh di sini sebagai pemimpin dari organisasi agama, dan juga ada detektif Jin Kyung-hoon dimana dia itu dimana dia itu menyelidiki tentang organisasi ini. Kemudian nanti ada pengacara Min Hye Jin juga. Nah ini adalah detektif Jin Kyung-hoon. Nah ini untuk pemimpin dari organisasi keagamaannya. Aku nggak terlalu tahu tentang sensornya karena aku juga nggak baca yang versi digital Koreanya ya. Tapi sejauh aku baca nggak ada sih yang sampai kayak ngeganggu, kayak bikin ini tuh maksudnya gimana gitu, nggak ada. Jadi di sini dia yang versi sananya 2020 ya, dibukukannya oleh Yoon Sang Ho dan Choi Kyo Sok. Ya, nah, jadi yang di Indonesianya dia terbitnya 2022 cetakan pertamanya. Jadi asal mula kejadian dari cerita ini tuh ada istilah namanya nubuat, dimana ada sesosok malaikat, kita menyebutnya malaikat, wujudnya tuh besar sekiranya separuh badan. Nah itu dia menyampaikan sebuah pesan, dimana orang yang ia temui itu, dia akan menyebutkan nama orang itu, kemudian mengatakan bahwa dia akan masuk neraka. Kemudian malaikat ini akan menyebutkan sisa waktu dari orang ini. Ketika saat waktu kematiannya tiba, jadi ketika waktu hidupnya sudah habis, nah ada 3 sosok malaikat. Dibilang malaikat juga bukan malaikat, jadi kayak monster gitu, mungkin malaikat pencabut nyawa. Nah dia akan menghampiri orang yang sudah divonis untuk mati ini, yang kemudian dia akan datang untuk menghakimi. Nah menghakiminya ini mereka akan melakukan sebuah aksi brutal, dimana si manusia ini akan dicabik-cabik hingga tewas. Nah ketika itu terjadi, maka mereka nggak akan bisa lari, bahkan mereka nggak bisa kabur atau mencurangi kematian, menghindari kematian itu nggak akan bisa. Mereka yang dihakimi ini bukan serta-merta mereka akan dibunuh gitu aja. Jadi mereka ini punya latar belakang di mana disebut pendosa. Mereka memiliki sebuah kesalahan dalam hidupnya yang tidak bisa dimaafkan, misalkan saja seorang pembunuh atau misalkan pelaku dari pelecehan seksual seperti itu. Jadi di cerita ini ada namanya organisasi keagamaan seperti sekte gitu, namanya Ajaran Kebenaran Baru atau disebut Sejinrihue. Nah organisasi ini dipimpin oleh orang yang bernama Jung Jin-soo, mana ia menganggap fenomena itu adalah wahyu atau sebuah pesan dari dewa. Jung Jin-soo ini dia digambarkan sebagai seseorang yang berpenampilan sangat sederhana, kemudian memiliki wibawa dan terlihat karismatik di mata pengikutnya, tapi dia memiliki sisi aura misterius. Kemudian ada detektif Jin Kyung-hoon, kita sebut aja detektif Jin. Nah detektif Jin ini dia adalah seorang nah detektif Jin ini ia menyelidiki tentang ajaran kebenaran baru ini. Nah kemudian ada pengacara Min Hye Jin. Nah ini nanti dia sebagai pendamping dari, namanya karakternya tuh Nyonya Pak Jung Ja, dimana Pak Jung Ja ini yang
akhirnya mendapatkan nubuat, mendapatkan pesan dari Tuhan kalau dia akan masuk neraka. Nah, disinilah pengacara Min Hyejin ini akan terlibat juga. Jadi sebelum manhwa ini ada, ini tuh sebenarnya sudah ada versi animasinya, tapi udah lama banget, dari tahun 2003. Nah, kemudian barulah itu jadi cikal bakal pembuatan buku ini, yang kemudian buku ini diadaptasi menjadi drama seri, jadi live action series gitu, diadaptasi oleh Netflix ya. Ini. Nah, ini diperankan oleh aktor kawakan yang terkenal yaitu Yoo Ah-in. Jadi cerita ini tuh buat kita mikir untuk melakukan suatu kebaikan, melakukan hal-hal baik, dan menghindarkan kita untuk melakukan hal jahat. Apakah itu harus didorong oleh rasa takut karena adanya sebuah hukuman? Juga di sini untuk disebut adanya kebenaran dan keadilan, itu tuh prinsip yang dibuat mana yang lebih benar, antara yang dibuat manusia atau yang dibuat oleh dewa. Misalkan ada manusia yang pernah melakukan sebuah kesalahan seperti menjadi seorang pembunuh, menjadi seorang perompak, menjadi seorang pelaku pelecehan, itu dewa akan menghukum mereka dengan cara membunuh mereka secara brutal yang kemudian memasukkan mereka ke neraka. Sedangkan jika peraturan itu dibuat manusia, maka itu akan ada sebuah pertimbangan, apakah pelaku ini memiliki gangguan jiwa atau mungkin pelaku ini memiliki sebuah power yang kuat sehingga dibebaskan dari hukuman. Jadi ketika aku baca ini itu memang genrenya ini berat, jadi dibilang gelap ya gelap, memang berat ya berat, makanya emang ini untuk pembaca dewasa ya. Aku bisa bilang kalau buku ini tuh premisnya menarik, tapi mungkin ada dialog yang aku rasa itu berat, jadi aku masih agak susah mencernanya, atau mungkin karena ini masih volume 1, jadi kita akan tunggu lagi di volume 2. Harganya dengan harganya yang mahal itu menjadi bahan pertimbangan juga buat kalian yang pengen koleksi atau enggak. Tapi kalau kalian memang punya uang lebih, kemudian sangat menyukai genre-genre yang gelap, horor, fantasi, supernatural, kemudian thriller seperti itu, ini mungkin bisa jadi sebuah pertimbangan menarik untuk kalian. Jadi kengerian dalam cerita itu kita rasakan ketika kita menempatkan posisi dalam cerita ini ya. Kita merasa menjalankan kehidupan sehari-hari dengan baik, kemudian dengan senang. Kemudian kita tiba-tiba mendapatkan pesan bahwa kita akan masuk neraka, kita akan tewas dalam waktu beberapa hari lagi. Nah, jadi dalam waktu itu kita akan kita akan meninggalkan orang-orang tercinta kita akan meninggalkan segalanya tentang duniawi. Dan kemudian ketika waktu itu tiba, kita akan didatangkan oleh 3 sosok monster yang akan menghakimi kita dan akan mencabut nyawa kita, dimana kita tidak akan bisa lari kemanapun. Di cerita ini juga ada namanya tuh geng Arrowhead ya, dimana dia tuh sebuah perkumpulan yang sangat memuja ajaran kebenaran baru ini, dimana orang yang kontra dengan ajaran kebenaran baru ini akan dihukum oleh kumpulan geng Arrowhead ini karena mereka merasa bahwa ajaran itu sangat benar. Oke, jadi kayaknya gitu aja untuk review hari ini, untuk review Hellbound. Menurut kalian gimana? Buat kalian yang sudah baca, kalian boleh bagi pendapat kalian di bawah. Dan juga terima kasih karena udah nonton video ini. Mohon maaf kalau misalkan aku ada kesalahan. Kalau kalian ada request, boleh banget komen di bawah. Terima kasih. See you on my next video.